Disitulah aku ngerasain banget bahwa oh iya ya, support kecil pun termasuk hadir duduk di sebelah aja tuh penting gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu kan kita kapan emosinya, kapan kita lagi justru terlalu dropnya gitu dalam pernikahan gitu kan. Kita pasti kan niatnya yang baik-baik, jalankannya yang senang-senang. Sometimes kita tuh suka lupa bahwa pernikahan itu kita jadikan hal yang autopilot. Semakin gak diomongin kadang-kadang jadi berpikirnya liar dan jadi yang kemana-mana jadi kayak thinking the worst. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya gak kuat ngomong sama pasangan. Jadi pasangan juga tahu gitu loh. Kita lagi ngadepin apa sih? Lagi punya gejolak apa di badan dan pikiran. Karena kalau kita gak sharing gak bakal tahu kan. Halo, ketemu lagi dengan Alia. Kali ini gak sama Samira, tapi masih di MTF. Nah, MTF kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Yang biasanya aku ketemunya tuh di olahraga lah ya gitu ya. Tapi ini sekarang ketemu benar-benar spesial banget karena beliau datang ke acara MTF ini untuk ngomongin film terbarunya yang akan rilis di 21 Agustus ini. Ini aku baru lihat trailernya, tapi ini udah berbes mili lah ya gitu loh. Untuk kalian yang suka drama, yang kalian suka tentang film yang emosional, yang tentang hubungan keluarga, ini wajib banget nonton karena aku juga penasaran. Nama judul filmnya adalah Hanya Namamu Dalam Doaku. Nah, kita welcome hari ini ada Nirina Zubir. Hai, halo. Oke. Kita juga olahraga kok hari ini. Kita juga olahraga mulut. Olahraga mulut. Ini kita lihat kekuatan kita nggak 30 jam. Iya kan? Kita ini olahraga mulut. Ini kita buat press, kita interval ini olahraga mulutnya. Nih Nirina nih udah dong berkarya di film-film yang aku sering banget nonton dan aku selalu senang banget. Kemarin gue baru nonton film lo yang sebelum-sebelumnya nonton di apa namanya OTT. Ini OTT lah ya gitu aku tuh nontonnya. Dan memang Nirina banyak main film ini di yang movie keluarga lah gitu ya. Ya, kurang lebih ngelihat nih film keluarga. Nah kali ini mungkin bisa diceritain juga. Ini jadi tunggu deh sebelum mulai ini dulu deh, sebelum kita ngomongin filmnya. Sebenarnya pengen tahu sih, soalnya tadi sedikit ngobrol sama Nirina kesibukannya Nirina karena gue nanya masih lari nggak, masih olahraga. Pembukaannya gitu tuh, masih lari nggak? Masih nggak lari nih, soalnya gue udah nggak lari nih, udah mulai lelah nih. Tapi kesibukannya apa sih nih sekarang Nirina? Sekarang ini berlari-lari karena harus maksudnya berlari-lari karena mempromosikan film. Kebetulan di bulan ini memang ada beberapa film yang keluar bareng gitu. Salah satunya ini kan Hanya Namamu Dalam Doaku. Terus ya olahraga tetap menyempatkan diri, nggak mungkin nggak ya kan, kita yang bagian hidup manusia yang nggak bisa diem ini. Ya kemarin masih sepedaan gitu, dan kemarin ya lumayan di tengah promo nyempetin diri karena kan promo ini kan almost every day ya. Terus udah gitu kurang lebih rentang waktunya tuh 1,5 bulanan gitu kan. So I have to get my endurance ready. Akhirnya kemarin sebelum ini sempet dulu tuh sepedaan dari Bandung ke Batu Karas. Itu ya, ini masih ekstrim kalau aku udah nggak ada kayak gitu-gitu. Ini bener masih ekstrim. Lari masih belum soalnya kan. Karena udah lama enggak berarti mulai dari nol lagi kan gitu. Jadi ya udah deh gitu, berolahraga yang tidak terlalu ibaratnya langsung impactnya ke badan gitu. Kalau lari aku pasti akan lari lagi. Cuman memang butuh waktu untuk mempersiapkan diri lagi. Kalau sepeda kan langsung naik gas mau kemana? Tapi ke Bandung Batu Karas juga sih kalau sepedaan maksudnya tuh kompleks gitu di GBK gitu. Endurance biar nanti 1,5 bulan untuk promonya tuh gitu udah happy lagi gitu. Nah ini kan sibuk banget lah ya dari syuting filmnya ini, abis itu back to back banget gitu loh. Bedanya tuh dari film 1 ke film 2 promonya aja tadi dibilang tuh dalam waktu seminggu tuh ada lagi juga. Belum lagi kehidupan ya keluarga, belum lagi social, belum lagi keluarga. Ini pertanyaan yang biasa selalu ditanyain tuh sama perempuan-perempuan yang mungkin kayak juggle things banyak banget. How do you manage waktunya gitu loh. Apparently 24 jam itu
Banyak Oh loh. banyak ya? Banyak. Tidur tuh berapa jam? Oh, tidur masih normal, like 6 to 7 Oke, hours ya, gitu. Ya yang bilang 24 jam tuh terasa banyak karena kadang-kadang kita yang selalu dilupakan atau kadang-kadang dikesampingkan tuh olahraga kan Oke. gitu loh. Apparently kan kayak adalah gerakan-gerakan yang cuma 5 menit Iya. gitu, tapi ya terlihatnya kayak cuma 5 menit oke gitu. Tapi pas lagi ngerjain kan berat juga Bener, loh. bener, Walaupun 5 bener. menit. Nah dari situ tuh akhirnya jadi kayak oke, ternyata kalau kita mau dan dipaksakan, Paksakan. bukan usahakan, karena kalau diusahakan gak cukup, Nggak cukup. harus dipaksa, bisa. Jadi bener-bener emang you have to schedule it right aja gitu. Iya, Jadi iya. abis ini bahkan for someone like me yang sekarang sudah mulai lupa, itu kadang-kadang kayak I really have to masukin kalender atau enggak tulis di notes gitu. Oke. Bener-bener kayak oke, ini apa ya harus WhatsApp apa ke siapa, harus ngirim email iya, apa gitu kan. To-do list tuh penting banget. To-do list tuh penting banget. Udah, Iya, itu iya. sih. Jadi baru tuh di situ kerasa 24 jam tuh ternyata lama sih gitu. Oke. Cuman ngebaginya kalau sama keluarga gitu ada nggak sih? Soalnya aku kan juga gitu ya, kerja terus nanti harus ngurusin yang lain lah di luar lah, belum lagi social life, belum lagi olahraga dan lain-lain. Iya. Biasanya yang ke sacrifice pertama tuh keluarga kan, biasa suami Ya. dapat perhatian Ya, gitu ya, lah, ya. apalah kayak hal-hal seperti itu ada Ya. nggak sih dapat komplain kayak begitu, kayak nggak jarang di rumah deh ini mama atau gimana gitu? Justru aku lately lagi yang ke sacrifice tuh social life. Social life, oke. Jadi yang ke sacrifice itu, jadi kayak bahkan kemarin itu sempet lah sempet menghilang, kayak bener-bener 2 bulan tuh nggak mau bisa lah tuh keluar, main. nggak megang gadget, nggak online sama sekali. Oh wow. Like literally di rumah sama anak-anak, sama kucing, sama pokoknya siapa aja yang ada di rumah. Ya social life yang itu, sampai ada temanku gitu beberapa sorry teman-temanku, tapi beberapa temanku tuh sampai kayak nge-WhatsApp literally nanyain gitu. Are you okay gitu loh. Bukan hanya are you okay, gue salah apa sih? Aduh kasihan. Dan itu handphone tuh kan aku 2 bulan bener-bener kayak minim banget megang handphone. Kalau kepikiran lagi apa baru ditulis terus di WhatsApp yang penting-penting gitu. Tapi selebihnya untuk interact tuh sama sekali enggak gitu loh. Karena I know mulainya di situ kan, interact, and then kemudian nanya, nambung, buka Instagram, buka TikTok, buka gitu, ke distract gitu. Jadi udah akhirnya itu. Nah ketemulah akhirnya kan pertama kali keluar setelah si 2 bulan itu terus akhirnya ke nikahannya Luna kan. Itu kalau udah diancem nggak datang gua ngambek. Wah udah deh nih. Oke, terus ya udah akhirnya keluar. Nah disitulah ketemu sama teman-teman gitu kan, kayak gue salah apa sih? Kok gue WhatsApp lu gak bales? Read aja enggak. Oh, ya Read aja ampun. enggak. Lu bales enggak segala macam. Gue salah apa? Hah? Enggak. It's not you. It's me. Yeah. I need space. I need ini moment for myself. Iya. Gitu Jadi benar-benar udah. So sekarang yang lebih ke sacrifice malah social life. Iya. Walaupun sekarang ya pelan-pelan sambil ini juga kayak sekarang mulai maksain lagi kalau bener-bener teman-teman kayak ini sekarang kita promo sampai jam berapa, nyempetin ada yang bisa dinner nggak? Oke, Gitu. Jadi kalau misalnya ada ya ada, enggak gitu. Tapi itu ya memaintain relationship tuh emang nggak mudah gitu loh. Yes. Even kayak ya temen pun juga harus di Maintain, gitu loh. right. Kerjaan di maintain, semuanya tuh perlu di maintain dan Right. it's a non-stop job lah Yep. gitu loh. Belum lagi sama keluarga kan nggak cuman anak suami, nggak tahu ya ada orang tua, ada mertua gitu loh, saudara lah dan lain-lain. Itu yang kayaknya sometimes is draining and you have to prioritize yourself juga gitu loh. Kapan sih butuh waktu untuk lo untuk recharge juga gitu loh. Iya. Itu masalah ibu-ibu nggak tahu kenapa ya pertanyaan kayak gitu ke bapak-bapak tuh nggak pernah ada, karena buat mereka tuh kayak enggak, biasa aja, gue nggak ada, nggak ada loh, nggak pernah ada pertanyaan itu ke laki-laki. Kenapa? Gue juga bingung. Ya juga. Karena aku kalau misalnya ditanyain tuh pasti gitu, gimana lo Al, kok bisa kerja ini, punya anak apa segala. Ya laki gue nggak ditanyain, anaknya juga anak dia gitu. Karena bapaknya udah jelas kan, kantor, kepala rumah tangga, pulang berangkat jam segini, pulang jam segini. Bener. The rest I'm yours. Iya, bener, Tapi bener. sebelumnya I'm other people's. Iya, Maksudnya bener. bener-bener udah kerjaan bla 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 bla. Ya I Iya, guess nge-maintain itu tuh ya perempuan lah ya. we are strong. Cewek tuh emang makhluk
makhluk yang terkuat di bumi ini kalau gue udah bilang. Nah, ini gue mau nanya sekarang mungkin about your career itself lah gitu ya. Tadi aku juga bilang kalau ngelihat film-film Nirina ini nih banyak tentang keluarga, tentang ya drama yang lumayan emosional juga lah gitu loh. Gimana sih Nirina itu tuh kayak memilih peran gitu loh? Apakah memang yang itu yang dicari sama Nirina kayak gue pengen yang ada hubungan sama relationship sama keluarga yang close to your heart, atau malah itu sebenarnya something new and something yang challenging juga gitu buat Night? Buat Nah sih kayaknya salah satunya adalah Nah tuh mau menjadi orang yang kaya secara rasa. So karakter-karakter yang Nirina tentukan untuk Nirina ambil dalam sebuah film tuh salah satunya yaitu I've never been in that situation. Jadi kayak mau ngerasain kalau ada di posisi itu seperti apa dan gimana ya. Jadi itu kayak my way of having a learning experience gitu, tapi melalui film gitu. Jadi bukan hanya orang-orang nanti yang nonton juga akan mendapatkan, Nirina sendiri pun pas lagi menjalankannya itu juga gimana ya caranya ya untuk ngadepin ini, gimana rasanya ya berada di posisi ini gitu. So by being this character tuh ya itu tadi Nah jadi punya rasa lagi yang beda yang sebelumnya Nah belum pernah rasakan, tapi mendapatkannya melalui film. Iya. Nah itu tuh pendalaman karakternya tuh gimana sih? Karena dibilangnya kan kalau dilihat mungkin kayak kehidupan orang normal nih, banyak yang mengalami kayak gitu loh. Tapi Nirina sendiri nggak pernah ngerasain gitu loh. So pendalaman karakter, do you get to know kayak lingkungan yang seperti itu gitu loh. Aku selalu penasaran nih, how does actress mind tuh gimana sih pendalaman karakter, atau dirasa-rasakan tapi kan susah juga gitu, kalau belum pernah punya juga. Sebenarnya sih lebih ke rasa memang. Lebih ke kayak putting the character in your shoes gitu ya. Terus what if I am in that position gitu kan. What would I do if I'm in that position? Tapi mostly itu memang di sini kerja kolektifnya tuh bener-bener berasa banget, karena kan di sini kita nonstop tektok dong nanya sama direkturnya. Lo maunya yang segimana? Maunya seperti apa? Gue segini aman apa enggak? Apa kelebihan, apa kekurangan? That thing. Makanya Nah tuh kalau misalnya ngambil film apa segala macam tuh berpengaruh. Siapa yang buat? Ceritanya tentang apa? Mainnya sama siapa? Let's go gitu loh. Jadi walaupun memang ini adalah pekerjaan Nirina, tapi juga kan semuanya juga harus ada bucket list. Maksudnya ada list yang harus kita tick gitu loh. Gitu. Kerja kantornya juga gitu kok. Ya kan? Harus timnya harus oke dulu, culture company-nya tuh oke, reportingnya ke siapa, gitu-gitu tuh. Nah itu belum pernah tuh punya anak kayak gitu tuh. Nah itu belum pernah punya kayak gitu, karena berada di sebuah kantor atau organisasi kan everything itu rapi. Kalau film kan sebenarnya pilihan kita sendiri kan. Mau yang ini apa enggak? Jadi kayak considerationnya tuh ya itu tadi. Tapi yang paling important adalah ya kita tektokan dengan direkturnya enak apa enggak gitu. Kalau di kedepannya itu ada nggak sih suatu peran yang Nirina tuh belum pernah mengalami gitu, atau belum pernah main tapi pengen banget nih gitu loh? Ada nggak kayak karakter atau peran gitu yang pengen banget? Sebenarnya nunggu sih. I don't have it in my head, karena kalau taruh itu di kepala tuh kayak berharap kan. Berharap tuh gak enak tapi gitu loh. Bermimpi boleh, tapi kayaknya bercita-cita. Iya, tapi kalau cita-cita itu mungkin wujudnya dengan bikin film sendiri aja kali ya. Kadang-kadang terlalu kayak liar gitu loh. Pengen ini, tapi kan not every PH bikin hal-hal yang beda, atau mungkin juga yang berani, atau mungkin juga eksploratif gitu. And I don't know if you ask me apalagi karakter yang pengenin, gak punya. Tapi kalaupun mungkin bisa bilang, pengen gak jadi ibu-ibu dulu sih. Boleh gak jadi anak SMA gitu? Boleh gak jadi kakak aja? Kenapa jadi ibu semua ini sekarang?
bener juga itu buat aja nah Nah, gimana. makanya waktu pas lagi kemarin, Masih cocok loh. alhamdulillah. Makanya ini kan kita olahraga untuk apa? Untuk itu loh, ini, memudahkan terus menjaga sebegininya untuk boleh jadi kakak. buat jadi kakak. Sekarang tuh ibu ya. Sekarang panggilnya ibu, ya. nikmatin aja dulu jadi ibu. Iya iya iya. Kirain kan gue mikir superhero gitu loh. Nah, kayak, Enggak, simple aja. jadi kakak gitu. Aduh ya Allah. Itu cita dan jadi kakak nggak cuma di film, di mana-mana pengennya masih bisa dipanggil Kakak. kakak. Oh, tapi Nah udah membiasakan diri kok. Jadi mulai dari Nirina dan sekeliling Nirina selalu Nah bilang gitu kan, guys, remember, tahap atau pokoknya tahap tertinggi seorang perempuan adalah dipanggilnya cukup kak. Iya. You don't have to say tante, Tante, ibu, ibu, bunda, bunda. Sejak kapan saya jadi bunda Anda? Kenapa anak saya sudah besar sekali? saya tidak melahirkan kamu. Yang jual-jual Bunda. baju gitu Iya. tiba-tiba, "Hei, iya bun, hei. Tidak. SOP-nya harus diganti. Anak saya memang 15 tahun tapi bukan 23. Bener loh, sama lah. Anak gue juga 15 tahun Kan, loh. maksudnya kayak bukannya denial, bukannya apa, tapi it's like udahlah, apa penghormatan tertinggi itu adalah kak. Kak. Ya. Mau itu Tuh, laki, Kak, mau itu kalau perempuan. ketemu Nina, ketemu Alia, tolong ya Kak. Kak. Udah itu aja. Mbak kadang-kadang gue masih nggak apa-apa, tergantung Ya, emang. Tapi ya. kalau mbaknya tuh terlalu kayak sebenarnya mbak gitu banget. Kak, jadi neutral kak, maksudnya kita udah nggak dilihat lagi apakah kita dari suku mana Benar, gitu kan. benar. Kalau mbak kan masih ada Iya, sukunya ada gitu, sukunya. tapi kalau kak itu kan literally safe for everything and everyone. Kak, gue panggil lah Kak juga Oke deh kak, kalau sekarang. oke kak Alia. Kak. Yoi. Oke, nih sekarang kita mau ngomongin tentang inilah kayak tekanan lah gitu ya, kayak pressure sebagai perempuan. Nih aku tuh seneng ngomongin kayak begini karena I think angle-angle apa ya, social values untuk yang dikasih untuk ke perempuan tuh menurut aku tuh berbeda. Dan I feel like kayak di MTF ini sendiri tuh kita suka banyak ngomongin tuh tentang pressure. Karena aku sering ngobrolin sama Samira ya, pressure tentang raising kids lah, tentang sama mertua lah nanti, tentang pekerjaan dan lain-lain gitu loh. Tapi pernah nggak sih gitu Dina gitu sendiri ada tekanan gitu ya dari lingkungan Nah sendiri gitu loh, ekspektasi seharusnya tuh Nah tuh kayak gimana sih gitu loh, perempuan yang menjalankan seperti apa sih? Karena kalau contoh, kalau aku tuh ekspektasi dari suami tuh nggak ada. Aku sempurna di mata suami, suamiku baik Suami sekali, hebat I love. sekali. Tapi kalau misalnya dari keluarga aku yang mungkin ibu aku tuh kan nggak stay at home mom lah gitu loh. Jadi ekspektasinya mau aku udah reach setinggi apapun karir, itu kalau anak ada salah dikit gitu lah, atau bukan salah atau ada masalah lah, itu kayak expectationnya kayak wah lo nggak jalan nih sebagai ibu gitu loh. Expectation tuh anak nomor 1, karir tuh hanya penambah aja gitu loh. Atau kayak ekspektasi mungkin dari mertua juga nggak ada lah, banyak tuh dari orang tua lah gitu loh, yang benar-benar harus peran ibu tuh harusnya nomor 1 gitu loh, everything else doesn't matter. Nah kalau dari Nah ada nggak sih kayak ekspektasi kayak gitu? Nobody actually pressured me karena my mom is quite my mom and dad mendiang my mom. Mertua juga benar-benar nge-support banget. My dad juga udah nggak ada, tapi juga benar-benar dari dulu nggak pernah pressured. And lucunya pada saat tidak punya pressure dari mana-mana, I pressured myself. Iya benar. Pressure-nya adalah kayak ada ya misalnya beberapa kali DM gitu ya, Kak gimana sih Kak caranya gitu bisa membagi waktu menjadi seorang ibu, pekerja, apa gitu. Terus gitu, kalau saya mah kerjaan saya cuman nganterin anak sekolah, nganterin anak les, nemenin dia ini apa segala macam. Pada saat dia nanya itu malah aku tuh malah kena. Lo tau gak sih? Gue gitu. No, lo tau gak sih apa yang lo kerjain itu keren banget. Karena kamu tuh membentuk seorang anak sedemikiannya, mempersiapkan dia
Maksudnya kan nganterin les. Iya loh, itu Les mau matematika, fisika, berenang, masak, jahit, apapun itu tuh kan kayak membentuk dia untuk memodalkan dia menghadapi masa depan dia ke depan. benar. And I think itu adalah hal yang paling mulia gitu loh. Nah, pressure ke diri sendirinya adalah kok kapan ya bisa jadi ibu yang nganterin anak sekolah. Iya. Dan dulu sempet tuh kepikiran jadi kayak mewek sendiri gitu, kayak terus masuk lagi DM itu, betapa aku pengen banget jadi ibu yang nganterin anak sekolah. Terus abis itu nungguin anak sekolah, kita ke coffee shop sama ibu-ibu lainnya. Abis itu atau mungkin paddle gitu kan gitu. Tapi for us kita kan jadwalnya gak jelas gitu. Jadi kayak kadang bisa nganterin, kadang enggak. Dan alhamdulillahnya anak-anak sangat pengertian dan gak pernah yang aku tuh kangennya kalau dianterin mama sekolah. Untung dia tidak pernah ngomong kayak gitu. Kalau nggak pasti lebih pressure lagi. Benar. Jadi ya itu tadi lucunya pada saat nggak ada pressure dari orang lain atau dari community tertentu gitu. I pressured myself. Sebenarnya gitu ya, guilt as a mom itu tuh ada terus dari anak bayi dulu ya, kayak pasti kan pas anak bayi. Nah juga harus tetap berkarya, harus ada ninggalin, itu pasti ada guiltnya. Even ya sampai gede ada terus. Jadi gitu makanya berbahagialah para ibu yang mengantarkan anaknya sekolah, kursus, apapun itu, berbahagialah. Memang nggak pernah akan ada cukupnya ya. Bener. Kita membanding-bandingkan diri. Jangan gitu merasa kecil juga gitu, karena banyak tuh aku di community kita gitu, di Stellar community-nya si Woman Talk juga tuh, kalau aku lagi ngobrol sama banyak para perempuan gitu loh, ya mereka tuh itu kayak the grass always greener on the other side gitu loh, kayak yang kerja pengen merasa di rumah karena kekurangan ini, tapi yang di rumah merasa gue nggak berguna banget loh, gue nggak kontribusi loh, kayak gitu loh. Always ada kekurangannya. Selalu gitu. Pasti ada plus and minusnya gitu. Makanya akhirnya sekarang dibandingkan akhirnya kita harus overthinking terhadap sesuatu yang tidak bisa atau belum bisa kita berikan, ya udah akhirnya udahlah bersyukur aja deh gitu. Bersyukur aja gitu embrace ya. Dan nikmatin, udah mau gimana gitu kan. Benar. Mau diulang waktu juga nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah dari sekarang ke depan. Nah ke depan mau apa? Kamu mau lebih dekat sama anak-anak, ya udah ready to take the leap. Mau berhenti kerja kah? Mau pause dulu kah? Terserah gitu loh. Tapi ya itu that's your own decision and be happy with it. Gitu. Make priority based on what you need saat itu. True. Gitu loh, ngelihat dari itu. Karena ya itu orang kan suka nanya juga, lo work life balance itu gimana? There's no balance kayak gimana, it's just priority work, aja. Life juggle. Juggle. Kadang ya mau ngebalancein semuanya harus equal ya nggak bisa. Mungkin di saat itu, besok mungkin harus prioritasnya ya ini promo dulu gitu loh, tapi besok prioritasnya mungkin ya itu social life di sacrifice dan benar-benar fokus sama rumah, ya jadinya it's on your own choice lah, basically ya. Oke. Nah, kalau dari pernikahan sendiri nih, ini kan soalnya ini nanti mau masuk nih ke filmnya, soalnya ngomongin pernikahan gitu loh. Nah, ini ada, kalau ada konflik gitu ya, karena ini aku mau kasih teaser gitu, karena nih kalau pas ngeliat trailernya ini konfliknya tuh berat banget ini di film ini gitu loh, ngelihat reaksinya suami istri ini, cara mereka berkomunikasi hanya dari sekelibat itu aja tuh deep banget. Cuman ada gak sih konflik-konflik yang sangat berat diatasi gitu loh, dan ya itu ya, menurut aku marriage is like another relationship yang harus dibina banget lah gitu loh. Nah ini pernah gak sih ada pengalaman gitu kayak konflik yang kayak jadi ini susah banget ini melewatinya gitu? Kita tuh lucunya konflik internal sih ya pasti ada lah ya, tapi nothing yang dari awal tuh emang udah tag team sih kita ya. Maksudnya jadi kayak dulu malah kita dulu lebih strict. Kamu kerja aku enggak, aku kerja kamu enggak, gantian ya gitu loh. Karena waktu itu kita benar-benar megang anak-anak sendiri gitu kan. As they grow and everything, akhirnya itu everything works perfectly gitu. Sampai akhirnya dia udah mulai gede-gede dan segala macam, dan udah benar-benar kita juga punya asisten. Jadi benar-benar kayak pada saat itu udah dia mulai kerja, aku mulai kerja, kita sama-sama kerja, nggak apa-apa gitu. Jadi everything kalau rumah tangga nggak terlalu gimana-gimana. Sebenarnya yang lebih masalah waktu pas lagi ternyata kita dapat masalah dari eksternal, which is kasus mafia tanah gitu kan. Itu tuh kayak
waduh, Iya, udah sih iya. kita harus tag team tentang urusan anak-anak, Iya. kerjaan, Ngadepin ternyata itu ngadepin itu lagi gitu dan loh. itu jauh lebih kayak ngabisin apa ya namanya ya, energinya tuh kalian gitu. berdua gitu. Iya, jadi bener-bener kayak Tapi kan nggak get against each other juga kan, you're like kayak becoming a stronger unit menghadapi itu juga kan. Disitulah aku ngerasain banget bahwa oh iya ya, support kecil pun termasuk hadir duduk di sebelah aja tuh penting gitu loh. Iya. Karena kita nggak pernah tahu kan kita kapan emosinya, Benar, kapan benar. kita lagi justru terlalu dropnya gitu. Jadi ada dia waktu itu ngedampingin tuh lumayan jadi Iya, kayak iya. oke, ini kita mengalami sesuatu yang lebih ngebondingin lagi nih gitu. Jadi tag team itu sih Iya, iya. nah, Suatu itu yang sih. berat banget tapi bisa dilaluinnya juga bareng-bareng, Iya. saling lihat each other. Karena kadang nggak bisa gitu juga kayak orang maksudnya pengalaman kalau dari mungkin dilihat dari tempat lain atau even pengalaman aku sendiri, ada juga lah di saat ketika pasangannya ada masalah yang satu tidak kuat juga menghadapinya, malah itu ngebuat menjadi pecah gitu. Betul. Gitu loh. Sebenarnya nggak perlu yang terlalu banyak kata-kata untuk bilang kamu keren, Iya, kamu bagus. Nggak usah, situ aja udah Iya, gitu. iya. It helps Iya. gitu. Being there lah Being gitu there. ya. Oke. Gitu karena Iya, iya. itu sih. Nah, ini aku sekarang mau masuk ke filmnya. Nah, filmnya ini nih namanya Hanya Namamu Dalam Doaku. Mungkin Nirina bisa ceritain dikit deh gitu. Plotnya tuh apa sih, Nir, ini film ini? Oke, basically kalau dalam pernikahan gitu kan kita pasti kan niatnya yang baik-baik, jalankannya yang senang-senang, berharap hari depan juga pokoknya selalu baik-baik aja gitu loh. And when it comes to udah mulai kayak 5 tahun, 10 tahun, sometimes kita tuh suka lupa bahwa pernikahan itu kita jadikan hal yang autopilot Oke, gitu loh. Jadi kayak udah kan baik kan, Iya, baik kan anak kita juga oke, everything is benar. fine gitu. Nah, pada saat tiba-tiba kita dihadapin sebuah masalah, nah ini gimana nih? Laki-laki juga sebagai kepala rumah tangga gimana sih nyelesain masalahnya gitu? Akankah ada yang namanya toxic masculinity? Karena sekarang kerennya sekarang ada istilah untuk semua, Iya, benar, ya kan? Benar. Dan termasuk salah satunya adalah kalau dulu kan kita bilang pokoknya intinya istri di rumah aja, Iya. suami akan provide semuanya, Iya. tenang, oke gitu. Itu kan termasuk sebenarnya toxic masculinity juga. Nah ini juga ternyata gitu, si suamiku yang diperankan oleh Vino ini dia tuh tipe yang kalau baik-baik aku berikan, kalau misalnya tidak baik biarkan aku simpen sendiri. Oke, ya itu cowok banget tuh, kebanyakan cowok masih ada kayak gitu tuh. Ada cewek juga kadang-kadang I nyimpen. I took that from my mom gitu Oke. loh. Aku juga termasuk yang jarang curhat apa segala macam. Mendem lah gitu ya. Simpen aja lah karena belum tentu, takut ngasih trauma ke Iya, orang gitu loh. iya. Orang belum pernah punya masalah ini gue udah ceritain kan jadi kayak gitu. Jadi I choose that gitu. Nah, tapi kan dalam urusan rumah tangga seperti ini kan ada seorang istri yang juga kadang-kadang lu lagi kenapa? Iya. Cerita dong. Tapi kan kalau laki-laki udahlah ribet Iya, daripada iya. ngasih tahu ini, istri nanti malah lebih Pusing, tambah jadi kepikiran. Ya udah deh, nggak usah gue simpan sendiri. Tapi kan sebenarnya sesimpel kayak cerita deh. Mungkin aku bisa bantu. Iya. Mungkin iya, mungkin Mungkin tidak. enggak, Tapi kan we never know kalau kamu belum coba ceritain gitu. Nah, ini ada urusannya seperti itu gitu Oke. loh. Jadi lagi baik-baik tiba-tiba dihadapin sebuah masalah yang ternyata berat sekali gitu. Dan apa ya? Menguji janji yang telah diucapkan pada saat kita pertama kali menikah. Susah senang For better or for worse itu ya. gitu. Jadi itu tadi sebenarnya apa ya? Ini ada keretakan komunikasi pada saat kita membiarkan marriage-nya autopilot. Oke. Dan jadi kemana-mana gitu mikirnya gitu. Padahal belum tentu tentang apa yang sekarang sedang kita pikirkan gitu. Bisa jadi tentang yang lain, bisa jadi lebih ringan, bisa jadi lebih berat. I don't know gitu. Makanya cerita dong. Iya, gitu. iya. Aduh, gue jadi inget nih pengen ngomong sama, tolong bilangin dong sama suami aku, dia padahal begitu juga. Jadi kayak 15 tahun lebih nikah itu harus diingetin terus gitu, kayak
Jangan disimpan sendiri stresnya, maksudnya udah bisa lihat nih kan perempuan tuh kan kayak gitu-gitu sensitif ya, kayak there's something wrong gitu loh, kayak apaan sih gitu, dan semakin gak diomongin kadang-kadang jadi berpikirnya liar dan jadi yang kemana-mana, jadi kayak thinking the worst gitu kan. Gitu loh. Dan suamiku tuh model kayak begitu ya, sebenarnya nggak salahnya, mungkin nggak ada apa-apa banget, ajak nonton aja ya. Karena ini jawabannya di sini gitu ya. Ini yang terjadi kalau kamu nggak cerita gitu loh, karena gitu banyak menahan, karena kalau misalnya aku suka ngomongin, dia juga bilang gitu, kamu tuh panikan gitu, nanti kalau aku ceritain nanti kamu nggak bisa tidur, kamu stres gitu loh, padahal ini sesuatu yang aku harus mikirin jalan keluarnya sendiri gitu loh. Tapi kan aku sebagai istri yang hidup bersama setiap hari tuh 24 hour lah gitu, apa dia kan kita ngerasa gitu kayak there's something wrong gitu. Ini aku tahu dia banyak pikiran. Mungkin gitu. dari kita perempuannya juga harus lebih bisa menenangkan ke pasangan kita dengan mengatakan bahwa iya oke, aku panik, tapi mungkin aku juga bisa belajar lebih tenang dengan kamu udah bercerita. Kamu belajar bercerita sama aku belajar lebih tenang gitu kan. Tenang, iya. Ya itu tuh ya komunikasi ya. Dan itu harus terus di-build terus gitu dong. Of course, marriage is like, I know. Marriage itu adalah mengenai berusaha, mempertahankan, menjalankan dan menikmati gitu loh. Menikmati hasilnya nanti kalau semua itu sudah lancar gitu kan. Walaupun kapan ya gitu loh, namanya dua orang menjadi satu, pikiran teman aja nggak sama, kakak adik aja nggak sama, suami istri juga. Apalagi ini ya dari keluarga berbeda, pembawaannya berbeda, apalagi itu. Nah ini kan kalau ngelihat di trailernya ini kan ada hubungannya tentang orang ketiga gitu loh, itulah ada yang dibawa seperti itu gitu loh. Again itu nanti masih kalian harus nonton lah ya gitu, kayak untuk benar-benar tahu ininya. Cuman menurut Nah sendiri gitu loh, kayak pihak ketiga gitu ya, itu tuh ini kan sekarang banyak lah ya film-film atau kejadian pihak ketiga lah, whatever it is gitu loh. Itu tuh salah siapa sih kalau punya pihak ketiga? Apakah ini mungkin bukan bilang salah siapa ya, kata-katanya juga ini ya, cuman kenapa sih bisa ada pihak ketiga menurut Nala ini, regardless dari film ini segala, orang ketiga tuh bisa masuk itu apakah karena memang menurut Nala tuh goyah antara suami istrinya itu nggak ini, atau memang satu pihak aja bandel aja gitu loh. Ini nah tuh kalau perspektifnya tuh kayak gimana sih? Kalau perspektifnya adalah karena berarti ada yang Nah selalu ucapkan, berarti adanya keretakan komunikasi di antara suami istri. Karena kan pengennya gitu, aku punya sih temen yang istilahnya kayak suaminya sama istrinya tuh ceritanya yang bagus-bagus segala macam, tapi istilahnya kayak apa ya, kayak hal-hal kayak masih minum misalnya gitu, atau bahkan kayak smoking gitu. Ada loh yang di dalam relationship atau istri atau suami gitu nggak ngasih tahu. Oh, diem-diem gitu loh, behind their back lah semuanya. And I said why? Udah ribet. Kok ribet? Bukannya lo maksudnya enakan bareng-bareng gitu loh. Maksudnya terbuka aja terbuka gitu. Kalau dia nggak suka ya karena alasannya apa gitu kan. Kalau ngelarang juga alasannya apa gitu. Kalau memang alasannya adalah health, ya berarti kan dia sayang. Kalau dia bilang yang nggak suka aja aku, ya egois gitu. Jadi emang harus ada penjelasan di semuanya gitu. Dan kalau untuk orang ketiga di sini, nggak pernah bisa nyalain siapa-siapa sih ya. Pasti ada yang diantara itu tuh yang apa nih? Karena gini, bisa jadi internal, bisa jadi eksternal, bisa jadi kitanya nggak apa-apa, tapi emang ada godaan aja gitu loh. Atau bisa jadi itu juga tergoda karena kitanya juga kayak nyoba-nyoba karena penasaran gitu kan. So I never blame on anything, tapi lebih kepada berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gitu. And Nah tidak menyalahkan satu pihak, tapi lebih kepada it's a risk you're gonna take. Are you really gonna take that risk gitu loh? Karena ini bukan hanya menyenangkan satu atau dua orang anak, tidak hanya menyenangkan hati satu atau dua orang aja, tapi lebih kepada lebih banyak yang sakit daripada yang senangnya. Benar-benar. Nah, aku mungkin nanya kayak begitu karena again sering lah ya di culture kita, nggak tahu lah netizen lah, gue kalau lagi ngelihat berita-berita gitu, biasanya ketika ada
orang ketiga gitu loh yang berhubungannya ya meratakan rumah tangga atau gimana. Itu banyak yang disalahin itu perempuannya gitu loh. Baik perempuannya yang menjadi pelakor gitu loh, ataupun istrinya gitu loh. Iya bisa istrinya nggak ngurusin ya, istrinya galak sih, istrinya inilah. Istri mah pasti galak. Kalau nggak galak nggak sayang. Kita love language-nya ngomel. Aku aja belum apa-apa udah disclaimer, istri memang galak. Tuh, kan emang gitu. Tuh yang mau kawin istri itu pasti galak. Mungkin lebih tepatnya adalah tegas. Tapi karena sayang, out of love. Tegas ditambah sayang jadinya galak. Atau galak itu harus keluar. Maaf, gitu. Minang. Juga lo Minang pride. Jadi kalau ngomong tuh kayak, kamu marah ya? Ini gak marah. Bisa aja. Itu benar, itu keluarga gue banget. Gak usah marah dong. Enggak, siapa yang marah? Ini sih. Iya. Enggak. Tapi enggaknya ngegas. Enggak. Gas dulu. Gas number one. Ya. Nah itu kan gitu loh. Maksudnya kalau Ya. misalnya istri tuh biasanya disalahin. Ya. Even perempuan juga suka blaming True. the wife gitu. Tapi itu juga suka blaming juga nanti ya si pelakornya lah, apanya which is not itunya fair lah, ya. it's not fair gitu loh. Ya laki-lakinya kayak ya namanya juga laki-laki gitu loh. Nah itu tuh yang aku suka ngelihat tuh kayak ini diskriminasi seperti itu, kayak double standard seperti ini. Kenapa ya jatuhnya tuh cuman ke perempuan gitu loh. Nah aku kalau misalnya ngeliat realnya ini kan juga, walaupun aku tahu nih di behindnya ini kan ada isu-isu lain lah yang Betul. sebenarnya yang dialami dari Vinonya lah gitu ya. Tapi kan pas ngelihat ini pasti kan orang udah intriknya, ini nih ada pelakor, ada Nana gitu loh. Terus habis itu diadu lagi nih pasti istrinya ada salah, ininya salah. Itu kan yang pertama kali signaling lah gitu. Itu gimana sih kayak memutuskan pemikiran seperti itu? Karena kalau aku ya culture kayak gitu susah gitu loh kita tabrak. Tapi we can only teach our kids not to think like that, not to think kayak the box atau kayak tidak ya menjadi orang lebih baik lah gitu loh gitu. We can only do that gitu. Nggak bisa lah mau koar-koar marahin orang gitu. Kalau dari Nana sendiri apa sih yang bisa dilakukan gitu di society atau kayak di generasi nanti gitu loh yang harus kayak ya nggak bisa blaming perempuan gitu. Sebenarnya kalau Nasi bilang keterbukaan banget ya. Kayak ke anak gitu deh. Kita tuh suka nganggap anak tuh kayak, ada kamu anak Kecil banget, gak ngerti kehidupan nanti aja. Kalau kamu udah mulai ngerti, loh anak-anak ini kan justru harus disiapkan kan. Justru kayak dari ibaratnya kayak kalau kita, aku tuh suka gini ya, suka ngeceritain ke anak-anak misalnya nih, kita kan anak-anak kadang-kadang suka bisa ngerasa juga dong kalau orang tua lagi bermasalah gitu, lagi berantem gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, aku selalu kayak duduk berdua gitu sama anak aku terus gitu kayak, you know, sometimes gitu. Jadi kita bercerita gitu kayak, ya yang namanya hubungan itu memang selalu nggak jalannya mulus terus. Tapi memang kita tuh harus berusaha dan usahakan. Tapi the thing that you need to know yang sampai kamu pegang dari pertama, kenapa kamu pilih dia, itu dari awal kamu yang menentukan. Makanya kamu dari pertama rasain. Kenali red flag dan jangan berharap seseorang bisa berubah. Karena kalau kamu ngerasa pas lagi pacaran gak apa-apa, terus udah gitu nanti juga kalau ada hal-hal yang gak cocok paling nanti bisa, kalau kita udah menikah dia udah bisa berubah. Tidak. Gak ada, benar. Ada berapa yang bisa, tapi gak semua. Ada. Gak bisa di-expect kayak gitu semua. Betul. Rata. Jadi kayak memang menjelaskan ke anak-anak segala macam. Karena waktu itu pernah gitu kayak, Mama, kenapa sih lagi ribut ya? Kenapa dia? Kenapa sih Dada? Nah dia juga sama, dia belum apa-apa. Bapakku kenapa? Bukan bapak kamu. Belum tentu juga bapak kamu. Bisa jadi it was me. Mungkin aku salah paham. Mungkin dia cara ngomongnya juga gak enak. Mungkin mama lagi capek. Kayak gitu-gitu. Jadi itu dijelaskan supaya dia juga punya pegangan nanti nyari pasangan tuh kayak apa. Karena kita tuh suka lupa loh. Kita tuh kayak, ya kita milih suami kita karena waktu itu kita senang apa. Tapi Nah pernah ditanya sama ada anak 15 tahun di bawah Nah, terus dia nanya, apa yang membuatkan lo memutuskan menikah sama dia? Jadi begitu sebelum menikah kah sudah merancang semua, apa setelah menikah?
Bener juga ya. Kalau ditanya kayak gitu, wah. Merancang gimana? Iya maksudnya anak apa terus goals each. Maksudnya sebelum nikah tuh udah di planning dulu gitu. Apakah sebelum apa sesudah gitu. Oke. Dia nanya itu kan benar gitu kan. Oh iya juga ya. Gue nggak pakai planning lagi. Gue suka, gue happy, kayaknya dia bisa sama gue, go. Iya. Tapi ternyata bener loh pertanyaan kayak gitu. Kayak bener-bener I didn't plan for anything. Tapi ada benernya juga kalau memang kita punya mimpi dan pegang teguh sama mimpi itu, dan gak ada salahnya juga. Tapi disesuaikan pada saat kita punya pasangan. Disesuaikan gitu. Bukan berarti mimpi kita juga gak sama sekali. Bener. Atau justru mimpi kita nomor 1 dibandingin yang lainnya gitu loh. Emang bener-bener work life juggle is real. It's real. Iya. Even hubungan, relationship, perasaan juga juggling kok. Kita misalnya capek, pengennya disayang-sayang, tapi ternyata partner kita juga lagi capek. Kita nggak bisa berharap dia mau gimana, dia juga capek kan. Jadi ya udah juggle emotions. Yang kunci paling utama adalah bisa mengontrol emosi. Itu sih. Karena pada saat kita marah banget, kalau lagi jantung kita lagi tahan. Itu nanti aja. Karena yang keluar dari sini nggak pernah akan ada yang bagus. Tapi begitu diem, susah sih gitu. Tapi kayak ya udah, mendingan daripada lagi misalnya lagi ada sesuatu yang panas di saat itu, ya udah diemin, dia mau pegang apa segala macam. Iya. Udah, nanti dulu, ntar aja. Kasih waktu. Kenapa kamu nanti dulu, ntar aja. Iya. Tapi kan nanti dulu, ntar aja. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kasih gue waktu. Karena bener kalau lagi high emotion gitu, udah yang jelek, keluar tuh malah the worst. Menyakitkan, bukan hanya wah ini tuh udah lidah tuh udah setajam apapun itulah gitu. Jadi kayak karena ya itu tadi, karena berbicara pada saat jantung kita aja lagi nggak bisa kita kontrol gitu loh. Degupnya gitu. Jadi so the most important thing for everything is adalah ya termasuk jaga emosi. Apa kita bisa ngatur emosi kita. Marah nggak usah kemarahan. I know it's not easy gitu, tapi ternyata belajar pernafasan itu penting loh. Iya banget. Itu yang aku akhirnya baru sadari, dan kenapa nggak dari dulu ya tahu ini gitu loh. Tapi ya emang itu ilmu-ilmu ini nih baru banyak bermunculan sekarang gitu. Jadi kan kitanya kayak if only I knew this like a long time ago, kayaknya bisa membuat kita lepas dari masalah-masalah yang gak penting gitu loh. Tapi working is really important banget juga. Nah ini ngomongin di film ini kan juga ada anak ya yang ke-involve dan melihat hubungan ibu bapaknya gitu loh, dan kena efeknya juga gitu loh. Nah how do you see kayak peran ibu tuh atau peran orang tua tuh penting gitu loh dalam menghadapi kayak begitu. Nah karena itu bisa membuat trauma yang panjang juga gitu loh. Dan ibu itu kan tiang rumah tangga ya. Jadi benar-benar penjaga, penyayang, pengasih semuanya lah gitu loh. Tapi makanya adalah waktu itu kan momennya yang dibilangin self love, self care segala macam. Tapi bener banget loh gitu, kayak boleh kok once in a while kita menyenangkan diri sendiri dulu. Gak butuh yang lama-lama kayak seminggu 2 minggu atau sebulan, no. Tapi sometimes like in a day gitu, dalam 24 jam gitu, kita bisa lah kayak 1 jam sendiri aja dulu gitu. Kayak untuk menetralisir semua rasa yang kita punya gitu kan. Jadi penting banget untuk kenapa kalau nih Rina sama Alia mungkin salah satunya adalah kita lepaskannya ke olahraga. Benar. Ya kan? Kita punyalah 1 jam untuk diri sendiri, 1 jam tambah. Kadang-kadang jadi 3 jam. Karena tambah breakfast dan ngobrolnya gitu kan. Tapi do whatever makes you happy, because that's what makes you sane gitu loh. Karena dengan kita tenang, dengan kita waras, pulang ke rumah dengan segala hiruk pikuknya lagi tuh kayak kita udah bisa lebih tenang gitu. So penting banget untuk kita bisa mewaraskan diri dengan cara apapun deh yang kamu punya gitu loh. Dan yang kamu tahu, ada yang masak, ada yang sekedar jalan kaki, ada yang olahraga. Udah kayak ya kalau kayak aku kebetulan memang agak lumayan ekstrim ya gitu. Cuman kadang-kadang memang ternyata
kita harus sadari seberapa besar sih energi yang kita punya gitu. Iya. Ternyata I have really big. Iya. Dan kalau tidak disalurkan, Iya. semuanya akan salah. Benar. Jadi ya udah, do whatever makes you happy. Iya. Give yourself time. Ya, baru tuh nanti di keluarga, anak, suami itu baru bisa merasakan juga lah gitu. Ketenangan Kalau kita ketenangan itu kunci untuk jalannya harmonis Iya. keluarga. Iya. Dan seperti halnya maksudnya film Hanya Namamu Dalam Doaku tuh, ini tuh film yang kayak POV. Kayak banget point of view-nya. Point of view dari seorang suami, point of view dari seorang istri, dan si anak itu sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita suka mikir orang rumah tangga hanya tentang orang tua, enggak juga. Iya. Benar gitu kan. Malah banyak rumah tangga tuh revolve-nya tuh ya anak yang walaupun udah toksik banget ya, Ya. demi anak gitu loh. Tapi juga terlalu mengenai anak juga ya, nggak salah baik. juga, nggak baik juga. Karena Benar. jadi relationship orang antar tuanya benar. jadi ini. Nah makanya Nabi bilang film ini tuh benar-benar memberikan apa ya, realita hidup yang kalau kita ada di situasi itu tuh gimana ya. Dan itu buat yang mainin aja tuh udah kayak Iya, benar-benar. kalau di situasi ini gimana ya gitu loh. Makanya ada beberapa scene tuh yang jalaninnya tuh berat banget. Even buat aja berat banget Emotionally gitu. kayak Emotionally bener-bener ini, draining banget. Dan apalagi Nirina juga pernah ketemu juga kan dengan caregiver Iya, asli. caregiver, Dan juga dari film ini tuh bener-bener disiapkan banget. Maksudnya datang-datang ke seminar gitu. Ada komunitas segala macam dipertemukan juga gitu. Jadi ngelihat langsung ngelihat gitu apa yang langsung. dihadapin gitu Benar, ya. dan di sini kan juga mengangkat sebuah penyakit yang namanya ALS kan. ALS. Nah ALS ini kenapa diangkat ALS? Ini bukannya sekedar kayak sebuah tempelan derita gitu loh. Kayak maksudnya kayak harus ada cerita tentang penyakit ini untuk mendongkrak film ini. Enggak. Ini tuh justru realita bahwa ALS itu ada loh. Dan belum ada obatnya. Iya, benar. So what if we are faced in a situation like that sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perekat keluarga? Itu karena jadi caregiver aja tuh berat, dan ini penyakit yang makin lama degrading makin turun gitu kan, dan tidak ada obatnya. Nggak ada obatnya, iya. You don't know when to stop juga. Ya, gimana mau nyetop itu, masa kita juga sebagai pasangan meninggalkan gitu loh posisi seperti itu gitu. Dan all the care that we give juga sebenarnya it's not making them in a sense better, karena ini prolong. Tapi better for a certain time maybe, tapi hanya memprolong. Benar. Tapi tidak menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Makanya jadi kayak can you imagine even talking about it aja tuh sekarang tuh udah kayak amit-amit ya, tapi maksudnya menaruh diri di situasi seperti itu, dan udah ketemu sama caregivernya and they can actually they even have a chance to smile sometimes karena dia sudah merasa bahwa this is what I have to face. Apalagi saya mau nangis udah, saya mau marah pernah, saya juga manusia biasa gitu yang menjaga, yang kita nggak tahu ini waktunya kapan, dan nggak ada tuh 1 bulan 2 bulan nggak ada penentunya, bisa bertahun-tahun, intinya forever, for the rest of their life gitu loh, ya True. kan? Gitu. Not any better. Jadi makanya kayak sebagai memerankan Hanggini ini tuh kayak makanya bilang kan, tuh memilih sebuah film adalah yang memberikan pembelajaran even for myself gitu. Jadi menjadi caregiver itu seperti apa, terus gitu kayak kebesaran hatinya kayak apa, capeknya, lelahnya, sedihnya, tapi juga kepuasannya karena sampai terakhir kami sempat memberikan kasih sayang itu, menunjukkan kasih sayang dan membuktikan janji yang pernah diucapkan pada saat pertama kali nikah. Dan itu ini sampai belum apa udah terharu, gue udah ngeliat ininya dan ngebayangin ininya terharu banget, dan ini ngeliatnya kan juga nggak cuma sebagai peran istri Hanggini ini gitu ya, tapi sebagai laki-laki juga gitu loh, dimana point of view point of view laki-laki laki ini gitu loh yang mungkin nggak bisa memberikan
seperti yang seharusnya atau Iya. kayak bener laki-laki kan Iya. ada egonya yang Ada. terini juga gitu loh, dan harus terlihat kuat juga Betul. gitu loh, hal-hal Itu seperti kan itu gitu. makanya kita mungkin sekarang mulai menggeser yuk gitu loh. Kalau dulu itu kan dibilangnya adalah susah-susahnya biar aku yang tanggung sendiri, kamu tahu senangnya aja. Enggak sih, kayaknya Iya, sekarang iya. udah di saat dimana kita sama-sama sebagai pasangan adalah sebagai tim. Kamu ada apa cerita yuk, aku ada apa juga coba cerita. Iya, iya, Karena dengan begitu kita sama-sama tahu apa yang ada di isi kepala kamu dan apa yang ada di isi kepala aku juga gitu Iya, loh. Karena iya, kalau enggak kan kita Nggak duduk diam tahu, aja, bisa iya. jadi kita lagi mikir, bisa jadi enggak juga Iya, gitu kan. lagi bengong aja nih Iya. sebenarnya. kan Udah gitu kan. berprasangka apa kamu? Iya, kita sering banget tuh nanya, kamu kenapa sih diam aja Iya, gitu. iya, Dut, pertanyaan gue banget ke laki Kamu gue. diam aja sih. Enggak kenapa-napa gitu. Ini enggak kenapa-napa, dia bilangnya beneran enggak kenapa-napa bener atau nggak sih? nutup-nutup enggak sih gitu. Bener. Padahal kata laki-laki emang beneran gak ada Gak apa-apa. apa-apa, emang Tatang lagi kosong, gue lagi mikirin bola sih tadi malam gitu loh. Oh masa sih? Kalau laki gue gitu lagi mikirin kayak crank ini diganti deh sama sepeda yang ini. Iya. Ya udah gak jadi, gak usah cerita deh. Ya udah, kalau yang itu biarin aja deh. Cuma Nggak kasih tahu aja harganya berapa. Iya bener. Bener, abis berapa itu hobinya? Ganggu ini enggak sekolah anak enggak? Itu bener. Nah ini ngomongin rumah tangga lagi nih, kan cobaan rumah tangga kan ya banyak banget lah. Itu kan kayak kalau di film Anggini tuh ada kecurigaan orang Ya. ketiga, terus habis itu ada penyakit juga gitu loh. Tapi kan di rumah tangga banyak lah ada tentang I don't know, financial kayak True. apapun gitu loh. Kalau menurut dari Nah sendiri gitu ya, kapan sih harus bisa bertahan, kapan waktunya melepaskan? Ini kayak red flagnya yang udah bottom line-nya Nak banget gitu loh. Bottom line-nya adalah pada saat masalah itu ada dan dia tidak merasa ada masalah. Oh, Everything is udah fine. nice. It is not fine. Ah, Loh, emang kenapa? ya. Tapi kan tetap kita usahain. Ya ini dong, dedet gitu. Oke. Nah, buat Nah red flag-nya adalah pada saat dia bilang dia sudah melakukan segalanya dan dia bilang udah nggak tahu lagi mau ngapain. Iya. Kau sebagai kepala rumah tangga nggak bisa dong. Iya. Walaupun memang rezeki kan kadang-kadang datangnya bisa berbarengan, kadang-kadang bisa bergantian gitu. Tapi when the time you say aku udah nggak tahu mau ngapain lagi dan Iya, itu ngeri sih. Ngeri sih. Itu maksudnya kayak udah kayak sudah menyerah. kita, kayak udah nggak punya hope lagi Iya. gitu loh, udah Loh, menyerah. masalahnya adalah kita aja setiap hari mencoba menguatkan diri sendiri. Terus ditambah lagi kita udah pada gede gini, tiba-tiba ada lagi orang gede lainnya yang mengatakan aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Iya. Oh my god, gue lagi nih. Gue lagi nih, anak kayaknya udah deh. Orang tua udah, mertua udah. Please Kalau jangan lo- gue mikirin lo lagi apa yang lo harus lo lakukan. Iya. I think for me, Iya, iya. karena udah penuh lah di sini kita di sini kita gitu. Terus, ya boleh tetap kita namanya rumah tangga, nggak mungkin kan aku begitu dia bilang gitu aku lepas tangan, ya nggak Iya, mungkin. Tapi I have to limit myself gitu. Ya udah ngomong gitu. Oke, kamu nggak bisa. Aku kasih waktu ya. Katakanlah apa nih, setahun, 2 tahun. Tapi udah ya. Dari 2 tahun itu kalau misalnya enggak juga, I'm out. Iya. Karena you have to give yourself time. Itu pernah diomongin nggak sama suami kayak ini gue loh, kalau aku kan kalau sama suami aku kayak kalau ada orang ketiga, kalau aku tuh gitu banget. Iya, Pokoknya lo Oh, he nggak, knows, he kalau knows. itu udah that's it, nggak, there's no bu gitu. Maksudnya Yeah. kalau misalnya yang masalah financial, masalah apa gitu loh, kayak kita bareng-bareng susah itu gitu. Cuman kalau you let yourself mau dibilang kayak momentarily apalah kayak enggak, itu mah betul. No, Tapi kan ada orang juga yang gak apa-apa lah, yang penting masih pulang ke rumah gitu loh. Gak apa-apa di sananya, nggak perlu tahu. Tapi yang penting pulang. Ada juga tuh yang kayak Betul. begitu. Gitu. Yang aku tahu sih dia bisa ngomong kayak gitu karena berarti financialnya dia terjaga, ya kan. Iya. Kalau misalnya financialnya kejaga,
Yang penting botolnya pulang ya mungkin itu consideration-nya lain. Benar. Tapi kalau misalnya udah financial tidak terjaga terus gitu juga ada itu juga. Lancar banget itu. Itu red flag-nya udah berkali-kali. Halo gitu kan. Jadi for me sih kalau aku selalu ngomong sama suami adalah rezeki itu datang bisa berbarengan, bisa berbeda-beda. Please jangan pernah, karena kita sama-sama entertainer kan. Jadi kayak jangan pernah ngerasa siapa lebih besar dari siapa lebih kecil dari siapa. Yang penting kalau misalnya saat ini aku yang lagi ada, ya berarti tolong perhatiannya lebihnya dari kamu. Tiba-tiba kalau kamu lagi sibuk berat, silakan cari duitnya, saya kasih perhatiannya gitu. Jadi makanya dari awal tuh aku udah pernah bilang bahwa kita tuh kayak tim gitu kan. Kerjasama, ayo gitu loh. Romance itu nggak 100% selalu ada kan gitu loh. Emang harus lagi kita usahakan pada saat ini udah keteker, pacaran lagi yuk gitu. Jadi those are the things that I do. Tapi ya dia udah tahu bahwa dari awal aku kalau ada orang lain senyum sih. tapi dari ininya langsung ada benar-benar langsung bawa gitu. Dengan kekuatan handphone apapun sekarang, alhamdulillah menjadi seorang entertainer sekarang ini aku lebih tenang gitu loh. Karena banyak matanya. Iya, jadi aku tuh cukup kalau keluar gitu, dia keluar gitu, aku cukup bilang, "Yang kamu banyak tahu kan semua orang punya handphone yang ada videonya sekarang. Jangan aku lihat kamu di TikTok. Take care, jaga kepercayaan, silahkan berkarya." Benar banget. Karena banyak banget nih sekarang matanya. Ya I don't have, dan kita juga sebagai istri juga nggak tahu ya. Kalau aku sih udah bener-bener kayak udah pada gede kan gitu, jaga kepercayaan, jaga nama, udah silakan gitu loh. Tapi kalau kita juga nggak ada waktu untuk yang mau mata-matain dan yang hidup dengan kecurigaan. Aku juga udah bilang aku nggak bisa hidup dalam kayak harus was-was melulu, harus kayak that trust tuh nggak ada tuh. Betul. Susah gitu loh, kayak I have a lot of thing on my plate gitu loh. Kadang-kadang kita perempuan juga harus ingat bahwa laki-laki suka perhatian. Itu benar. Jadi kitanya juga sepercaya-percayanya kita sama suami. Gak boleh secuek itu. Tetap harus kayak nanyain yang nanti apa-apa. Atau kita duluan aja yang mulai miss you. Dah gitu, simple things lah gitu. Although kadang-kadang masih banget ya. Tapi benar. Tapi ya itu tadi, untungnya balance-nya my husband tuh dia lumayan ibaratnya apa ya, ekspresif lah gitu. Even kayak kata-kata misalnya kayak sehari ini pulangnya berapa, kerjanya apa aja gitu. Ya udah, hati-hati di jalan sama miss you gitu. Jadi even little word miss you itu kayak Tapi benar loh, jadi membedakan juga kayak, karena aku suka bilang juga sama suami aku kayak kayaknya kalau udah terbiasa banget udah kayak rumit gitu, jadi kayak ya udahlah nanti semua autopilot gitu loh. Itulah saatnya kita pacaran lagi. Bener. Kan kita juga saat pacarannya mungkin nggak akan sesering itu ya, karena kita lagi membesarkan anak gitu loh. Apalagi sekarang nih anakku baru masuk SMA. Iya, baru masuk SMA nih. Ya kan kita. Terus tapi kan udah si anak mau mulai masuk SMA, yang di kepala kita bukan dia di SMA-nya. Kita udah mikir ke kuliahnya kan. Bener banget. Nabung papa mana kampus mana gitu. Nah, makanya kalau aku tuh kayak pacarannya kita tuh adalah yang tadi tuh aku bilang sepedaan yuk gitu. It doesn't have to be like a romantic getaway yang harus berdua doang. Sometimes lebih baik rame-rame sih kadang-kadang. Iya benar. Aku juga gitu kalau dia rame-rame, tapi ada waktu yang kan di kamar kita berdua. Iya benar. Gitu. Perginya rame-rame tapi yang penting itu udah gitu. Sometimes juga kalau misalnya kita udah usia pernikahan tertentu juga udah berdua terus juga kayak ngorok kamu berisik kamu udah jadi semena-mena gitu. Kamu nih rese gitu. Iya. Rebutan selimut aja bisa jadi masalah. Betul. Aku nggak mau sharing selimut sekarang. Aku udah tahu. Asli pernikahan. Selimut anda, selimut saya. Jadi nggak ada yang malam-malam narik-narik gitu loh, atau tiba-tiba pagi-pagi loh kok dingin ya. Itu loh, bener banget loh. Gue udah di usia pernikahan gitu. Itu menjaga keharmonisan. Betul. Dan Nah baru tahu loh. Dulu mikir kan, kerajaan tuh ya, ratu sama raja, kenapa ya nggak pernah tidur bareng? Kok sedingin itu ya relationship mereka. Begitu sekarang pernikahan sudah masuk 16 tahun, tahu gitu dari dulu ngambil kamar sendiri. Walaupun kan dia
dia nggak pernah tidur satu tempat tidur kan. Either tempat tidurnya dua tapi di ruangan yang sama, atau dua tapi seberang-seberangan gitu. Beda Dulu aku ruangnya. pikirnya gitu, ih dingin banget pernikahan mereka, nggak enak banget kayak gitu. Begitu sekarang Butuh tidur nih, sekarang diselimut dulu, selimut bantal ini punya gue. ya lama-lama kasur udah mulai yang Mulai gitu. sendiri-sendiri. Lama-lama mulai segini. Tapi kenyamanan tidur itu di atas segalanya. Iya benar. Nggak ada ininya, bukan berarti nggak romantis. Enggak. Ini kita butuh tidur. Karena tidur membuat kita waras. Benar. Aduh. Oke nih, nah ini mungkin Ya. pertanyaan mulai terakhir deh nih. Nih Apa tuh? seberapa relevan sih film Hanya Namamu Dalam Doaku ini dengan realita kehidupannya? Mungkin tadi kan udah bilang juga lah, ini sesuatu yang belum pernah dialami Iya. gitu loh. Tapi ada nggak sih di realitinya yang kehidupan yang kayak ya menyinggung lah gitu? Ada dong, karena caregiver itu aku nggak nyadar sampai akhirnya kita promo-promo film ini gitu loh. Jadi kayak gue nggak ada sih pengalamannya gue caregiving untuk my husband gitu kan. But hey, kan kita punya bapak, kita punya ibu, and I was in a position where my mom was sick all the time, my dad was sick all the time, dan caregivernya waktu itu kita kan berlima nih kakak beradik gitu. Jadi untungnya alhamdulillah mereka semua kita bonding Kompak baik lah, gitu ya. ganti-gantian gitu. Jadi mungkin gak ganti-gantian. Ganti-gantian itu kalau lagi ada waktunya. Tapi kalaupun enggak, jadi semua punya porsinya masing-masing. Seperti siapa yang kuat financial, siapa yang punya waktu, siapa yang punya fisik, siapa yang gitu. Jadi lebih ke di rotate yang oke, aku lagi bisa ini nih gitu. Jadi kita ngerasain lah gitu. Tapi ya kembali lagi, itu bukan pengalaman yang menyenangkan sih ya gitu, ngelihat my dad di ujung umurnya itu dia harus dari paru-parunya tuh dikeluarkan cairan melalui selang itu yang harus dimasukin ke mulutnya terus disedot-sedot gitu kayak terus tapi momen itu Nina juga sempet pernah yang marah ke bapakku sendiri gitu karena dia waktu itu nggak mau pakai popok, tapi dia sudah tidak bisa menahan. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah bangun dari tempat tidur, terus jalan ke toilet. Begitu jalan ke toilet udah nggak ketahan kan, jadi kemana-mana. Dan waktu itu aku marah, kan udah dibilangin pakai dong popok. Ini kenapa dibilangin pakai popok tuh karena ini lebih nyulitkan gitu loh, kayak kita harus ngepel lagi, terus nanti harus Terus ini, lagi, nanti Buya takutnya jatuh gitu kan. Waktu itu berantem gitu, terus kayak susah banget sih, sampai aku tuh ngucap gitu kayak sampai mana sih batas anak tuh kualat, sampai mana sih batas anak tuh yang benar-benar apa istilahnya, bukan berdedikasi, apa sih yang benar-benar ya caregiving gitu, sampai mana batasnya gitu, karena waktu itu sampai titik capek, marah, emosional. Begitu sekarang semua udah lewat tuh kayak I wish I could have done better. Memang mereka kayak gitu berubah menjadi, ternyata benar pasti akan ada momennya mereka berubah menjadi orang yang menyebalkan dulu. Karena kan mereka sendiri nggak bisa menjelaskan perubahan dan menerima perubahan itu, yang tadinya aktif banget terus tiba-tiba hanya bisa rebahan dan tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada asisten yang mengasisteni gitu kan. Nah itu jadi dari ada sini kefrustasian juga sebenarnya dari Betul. diri mereka dan ingin bisa, harusnya gue bisa gitu, mungkin masih ada kesalahan. Tapi keluarnya itu, gitu. jadinya ke siapa? Ya ke kita kan. Nah kita sebagai manusia biasa juga akhirnya ngerasa lu udah diperhatiin, lu udah diinin, kok masih aja sih, gimana sih gitu. Now when I watched this movie and I was like, I wish I could have done better. I wish I could have hold my emotion better. Karena kan yang gak nyaman waktu itu bukan kitanya aja, mereka pun Kitanya juga nggak kan nyaman. lebih gak nyaman lagi, lebih sedih lagi, lebih hancur lagi gitu. Jadi dengan menonton ini sih kayak berkali-kali kayak kepukul, I wish I could have done better. I wish I could have give
my parents more time. I wish gitu loh. Makanya mudah-mudahan dengan film ini yang nonton sebagai caregiver juga bisa istilahnya diberikan kelapangan hati. Karena kalau aku bilang yang kuat ya mereka udah kuat. tanpa Iya, diingatkan itu ya, pun juga udah sehari-hari. otomatis jadi kuat kan gitu. Jadi makanya kayak for me mungkin mudah-mudahan ini juga bisa mewakili lah perasaan-perasaan para caregiver gitu. Dan untuk para pejuang ALS juga kita ada di sini, kita juga mengerti perjuangannya gitu. Pokoknya kami di sini untuk Anda. Ya, ini berat lah ya ini untuk kedua caregiver sama yang menyandang penyakitnya itu it's not an easy road It's lah not. gitu lah. It's not an easy road, tapi ya kita we can only do our best gitu. I'm pretty True. sure juga pasti for your Udah parents yang udah kita the best pikir gitu udah loh. kita pikir the best pada saat itu pun begitu look back tuh kayak no Pasti it ada yang wasn't the kurang. best. No it wasn't gitu. Tapi mungkin karena ketika ngobrol sama caregiver yang ketemu di luar itu, they all probably feel the same way. They all do. Gitu, Makanya dengan ketemu sama mereka Nah jadi ngerasa a bit better dalam arti kayak oh ternyata normal lah gitu. normal dan gak jahat ya waktu itu. Karena I blame myself waktu itu. Lumayan kok lama blame myself karena pernah raise my voice to my mom or to my dad gitu. Kayak my mom gitu. My mom tuh gula. Terus gulanya tuh yang kalau gula luka susah kan sembuhnya. Untungnya my mom gulanya gula kering. Tapi gula kering tuh ternyata larinya ke pemikiran. Jadi ke emosionalnya dia. Tiba-tiba mood swing, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, di tengah-tengah ketawa nangis gitu. Terus kayak kalau lagi cerita nih gitu, iya ya kemarin mama kemarin gitu. mama udah dong, tar dulu dong gitu. If I knew, makanya ini tuh mudah-mudahan banget deh film ini tuh mengingatkan sekali dan menguatkan lah buat kita semua ya gitu. Karena pada saat itu bener-bener nyalain diri sendiri kayak kenapa ya dulu gue gak sabar banget ya sama bokap gue ya, atau sama nyokap gue ya gitu loh. Kenapa sih gue kayak tega banget. Ternyata begitu ketemu sama caregiver, oh itu semua memang mereka laluin dan it's okay. Jadi jangan nganggep bahwa lu jahat gitu loh. Yang penting pada saat itu kita berusaha yang sebaik-baiknya udah sih. Ini pengingat juga loh. Nah maksudnya aku masih ada orang tua aku sehat gitu, tapi namanya sudah berumur begitu, emosinya nggak bisa. Kan sudah menjadi anak lagi. Jadi anak kecil lagi, jadi sensinya 1000 kali gitu loh. Kayaknya salah ngomong dikit terus boy banyak banget lah yang. Dan aku hidup tuh tinggalnya tuh berdekatan gitu, kayak samping-sampingan lah. Jadi every little things tuh kayak ini. Kadang-kadang gue suka curhat aja ke adek gue, aduh ini apa sih tapi ini jadi pengingat gitu ya. Itu mungkin gak sampai ke caregiver, tapi kayak memang harus menerima perubahan itu dan ya lapang dada gitu. Itu kayak anak kita itu, udah gitu. itu anak kita Jadi kalau kita taruh hati kita bahwa memposisikan diri bahwa itu anak kita, mungkin akan lebih legowo. Karena kalau kita memposisikan mereka sebagai orang tua kita, capek, kesel. My dad tuh suka banget bikin anakku nangis. Jadi kayak gitu. Sementara anakku yang cowok ini kalau udah nangis itu menggelegar. Jadi kan aku kayak lagi di tengah ketenangan gitu, tiba-tiba wah, digangguin lagi nih, boy udah dong gitu. Apa sih aku gak ngapa-ngapain. Lupa dia udah jadi anak kecil. If only we put ourselves bener-bener yang memposisikan dia adalah udah anak kita dalam arti baik ya, bukannya maksudnya kita menggampangkan gitu, tapi pokoknya memposisikan itu mudah-mudahan lebih legowo. Oke, pertanyaan terakhir. Nih, pesan apa sih dari film ini yang menurut Nak tuh yang paling sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini gitu? Mungkin bisa kasih pesan juga untuk para pemirsanya MTF, perempuan-perempuan tuh dari film ini nih apa sih pesannya gitu loh untuk perempuan? Banyak sih ini ya filmnya nih. Karena itu banyak ya, dari bagi istri, sebagai ibu gitu ya, sebagai perempuan sendiri gitu. Senyebel-nyebelinnya pasangan kita,
sebikin kita kesel, sebikin kita marah segala macam, itu akan lebih menyebalkan dan lebih sedih lagi kalau mereka udah gak ada. Karena semua keselnya itu jatuhnya ke diri kita sendiri. I wish. Jadi selama mereka masih ada, selama kita bisa masih meng-assist mereka, menemani mereka, cobalah jalani hari-hari seakan-akan justru besok tuh terakhir, karena jadi kita bisa memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita suka lupa dengan kehidupan yang serba cepat sekarang ini tuh kayak take it for granted semuanya. Waktu tuh dianggap take it for granted, kayak disia-siakan seperti itu. Tapi we never know what's gonna happen tomorrow. So live your day like as if tomorrow is your last day. Give your love and breathe when there is problems. Kepala tenang, kalau misalnya gak kuat ngomong sama pasangan. Jadi pasangan juga tahu gitu loh, kita lagi ngadepin apa sih, lagi punya gejolak apa di badan dan pikiran. Karena kalau kita gak sharing gak bakal tahu kan gitu. Jadi nikmati hidup sekarang ini, jalanin terbaik, dan sayangi orang-orang di sekitar kamu, termasuk orang tua, anak, suami, istri, mertua. Karena once they're gone, gak ada lagi yang kita bisa lakukan. Iya. Ini wajib banget ya bawa suami aku nih untuk nonton ini. I cannot wait. Bagi udah ngobrol, udah kayak messagingnya nih sangat kuat banget gitu loh untuk suami istri gitu, sebagai orang tua gitu. So I cannot wait. Even sebagai anak. Iya, sebagai anak juga. So I cannot wait. Ini mau nonton film ini, mau bersedih-sedih dan mau belajar banyak juga dari film ini. Nah, thank you banget. Sama-sama, thank Congrats you. untuk filmnya. Semoga cuan laku keras. Amin. Again keluarnya tanggal 21 Agustus di bioskop-bioskop di sekitar kalian. So thank you banget. Thank Kita you. ketemu lagi dimanapun ya. Olahraga tetap ya. Olahraga kita tetap harus jalan. Untuk para MTFers, thank you udah stay tune di sini. Ini kalau diganti jadinya ya TV-ku zaman dulu ya. Oh iya, bener. F-nya diganti apa? Iya, ini cita-cita dulu nggak bisa jadi VJ itu, jadi kita buat sendiri gitu loh. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Sampai ketemu. Bye di bioskop.